Assalamualaikum. Sebetulnya dari statistik, probabilitas watak yang sama itu kecil banget. Kecil sekali. Itu kalau nggak dipaksa kawin kali pasti dapat pasangan yang berbeda gitu. Bahkan kalau dijodohkan juga, asal jodohnya itu bukan yang dipaksa ya. Jodohnya adalah jodoh kebijaksanaan, artinya orang tua misalnya memperlihatkan anaknya ini calonnya, terus kemudian terus di anaknya itu bilang saya nggak cocok, terus tidak usah dipaksa gitu ya, itu akan bakal ketemu jodohnya juga yang berbalik. Salah satu pasti, kalau nggak salah satu sisi wataknya berbalik atau dua-duanya ya kayak gitu. Nah kecuali misalnya dipaksa nih ya, kalau misalnya kayak Siti Nurbaya kan, nah dia cuma satu nih harus sama dia nih, Datuk Maringgi. Nah itu kemungkinan besar bisa sama itu, karena tidak ada pilihan ya. Tapi kalau cari sendiri atau dijodohkan dengan misalnya memberikan alternatif atau kesempatan, itu pasti beda. Itu sudah diriset soalnya, bertahun-tahun, beratus-ratusan tahun diriset ya. Nah jadi memang kenapa kalau sama, ya itu tadi bosan ya. Kalau salah satu sisi wataknya yang sama, itu memang masih ada kayak gitu. Puzzle itu kan ada puzzle yang di pinggir tuh, yang di pinggir. Nah pinggir itu kan biasanya, puzzle di pinggir itu biasanya satu sisi kan dia sama tuh, rata, tapi di tengahnya tetap puzzle-nya berbeda, dia punya sisi. Jadi perumpamaan pasangan yang sisinya satu sama, satu tidak sama, itu kalau puzzle dia yang di pinggir. Tapi perumpamaan suami istri yang dua-dua sisi wataknya beda, itu bagaikan puzzle yang di tengah itu, di tengah ya. Nah jadi saya hanya bisa jawab seperti itu. Kalaupun sampai pas dia dapat persis karena memang dijodohkan, atau karena sesuatu hal dan dia merasa sama, coba dicek dulu deh. Mungkin nggak sama salah satunya. Ya, kadang-kadang orang menyangkap dengan pasangannya sama persis karena pada saat tes itu kurang tepat saja. Nah itu diperiksa lagi tesnya, gitu ya. Nah, kemudian juga kalaupun banget sama misalnya ya sudah, belajar aja tentang watak. Belajar tentang watak, belajar tentang kekuatan dan kelemahan, atasi kelemahannya, perkuat kekuatannya. Udah itu aja. Satu-satunya itu. Bahasa kasih kan sama Bu Aisyah, iya, tapi kalau dua-duanya bahasa kasih sama, misalnya Plegi Meli dua-duanya, kebayang nggak kalau bahasa kasihnya berdua aja. Melankolis sama melankolis, dua-duanya kepengen waktu yang bersama. Plekmatis dengan plekmatis, dua-duanya pengen sentuhan fisik. Ya, itu nggak kerja loh dua-duanya nanti. Ya, berdua aja waktu bersama-sama, pelukan terus, itu nggak kerja nanti, nggak ada yang kerja nanti, gitu. Ya, atau misalnya dua-duanya koleris sanguinis, misalnya suami istri koleris sanguinis, koleris pelayanan. Oke, kalau kekuatannya datang itu sama-sama melayani, ya. Tapi kalau kelemahannya datang, dia sama-sama melayani masyarakat. Dua-duanya nggak di rumah itu nanti. Dengan sanguinis, dua-duanya minta dipuji. Ya, dua-duanya minta mendapatkan kata-kata dukungan. Kalau pas lagi kekuatannya yang muncul, itu sama-sama menyenangkan, cerita sering lucu gitu ya. Tapi kalau sama-sama lagi kelemahan yang muncul, sanguin sama sanguin itu adu populer. Ya, saingan itu. Ya. Aku tadi di kantor disenengin sama ibu-ibu. Terus kata istrinya, aku tadi di taklim disenengin sama bapak-bapak. Asik, aduh mati deh. Itu kalau watak yang sama, ya. Makanya, kalaupun ada yang sama, yang tadi kalau Mbak Titis Qadarullahnya, ya bisa aja, karena itu kan juga probabilitasnya, tapi sedikit ya. Itu belajarlah. Karena kalau tidak, please maaf banget. Kalau enggak, bisa cerai. Kalau enggak belajar. Kalau dua-dua watak. Ya, kenapa? Bosan banget dan nggak bisa, dan nggak ada greget di dalam suami istri itu. Kapan kita habis berantem maka tambah cinta, ya nggak? Betul nggak teman-teman? Kalau iya ngangguk, semua ngangguk, iya. kita kalau habis berantem itu dipeluknya tambah sayang gitu ya. Ya, itu suami itu kalau udah tahu kita lagi marah, dia tuh kayak baik banget deh ya, kepengen sih kita balas baik, terus kita pikir jangan sekarang, ntar aja, tambahin waktunya. Itulah uniknya berumah tangga yang watak berbeda, ya kan?
Nah, tapi ya mudah-mudahan yang wataknya sama tetap masih gembira karena satu laki satu perempuan. Yang celaka udah jenisnya sama, wataknya sama, itu yang gay misalnya gay ya, gay melo sama melo gitu, udah lakinya sama melo sama melo. Aduh itu kalau lagi kesel marah-marahan ngambekannya kayak apa itu? Kurang lebih kayak gitu Mbak Titis ya. Adapun dengan teman kerja ya sudah kita pahami aja bahwa oh watak dia sama, kita bercermin ya. Kalau watak sama tuh kayak bercermin. Ibu sama anak, apalagi misalnya ibu ya sama anak perempuan, wataknya sama, itu kayak bercermin loh. Ya, orang bercermin itu selalu lihat salahnya terus. Ya. Kalau kita bercermin ya, misalnya aku bercermin, aduh nih kudungnya kurang sini nih. Pokoknya kurang aja, yang dilihat kurang aja. Ih kurang sini nih. Kalau orang bercermin kan gitu. Makanya ibu yang anak perempuannya wataknya sama, plok, hati-hati tuh. Ya, karena itu masih bisa, masih kemungkinan itu. Tapi hati-hati. Ya, dia sama banget sama gue nih. Ya, pas dia bikin sesuatu yang kelemahan, kita kesel gitu karena kita tahu itu kelemahan gue, dia harus bisa atasi itu. Kita ngeyel banget untuk mengatasi itu ya. Nah itulah makanya insya Allah dengan belajar watak ya paling nggak itu menjembatani semuanya ya insya Allah ya. Ya jadi gini, gaya komunikasi itu sebenarnya empat-empatnya kita bisa ya, karena kan kita semua saraf kan nyala kan, mata nyala, telinga nyala, rasa nyala gitu ya. Nah, hanya ada namanya dominan ya, karena gaya komunikasi itu dipengaruhi oleh watak kita gitu ya. Nah, jadi kita urutkan mana yang dominan duluan ya. Misalnya ada orang yang dominan banget itu adalah watak komunikasi digital. Baru setelah itu kedua dia komunikasi visual. Baru setelah itu komunikasi auditori, baru setelah itu dia komunikasi kinestetik. Ada yang begitu. Ya, ada yang kinestetik duluan. Kinestetik pertama, habis itu auditori yang kedua, ketiganya digital, keempatnya visual. Ada juga yang begitu. Nah, supaya gampang, sebenarnya tes gaya komunikasi itu ada, tapi panjang banget. Nah, cuman karena kita sudah belajar watak sejak dari awal, dan itu selalu ada kaitannya dengan watak, maka kita masukkan saja. Ya. Orang koleris itu gaya komunikasinya visual. Orang sanguinis dia gaya komunikasinya auditori. Orang flegmatis dia gaya komunikasinya kinestetik. Dan orang melankolis gaya komunikasinya digital. Kita gabung saja. Ya, misalnya Mbak Lora, beliau kan sanguinis koleris. Ya Mbak Lora ya. Nah, Mbak Lora dia karena sudah belajar duluan, maka dia yang lebih duluan akan beradaptasi ya kepada suaminya. Dia mencoba untuk apa sih yang disuka oleh orang-orang gaya digital. Oh, dia senang kalau ada kata detil ya. Nah, bisa dia bilang sama Mas Ponco, Mas, ini aku udah baca nih secara detil. Nah, karena dia kan detil, jadi kita ngomongnya detil gitu. Oh, dia gaya komunikasinya apa? Harus ngikutin kata-kata gitu. Karena kalau Mbak Lora maunya dia, Mas ini aku udah baca secara gambaran sekilas, maunya dia begitu. Cuman karena pasangannya detil, mau nggak mau dia baca. Ya kan? Makanya waktu dia bilang sama suaminya, Mas ini surat ini udah aku baca detil. Karena detil kan gitu. Ya kan? Nah, kalau yang istrinya detil, punya suami sanguinis ya, terus kita mau minta dia untuk membaca surat ini, Mas baca gambaran aja nih Mas. Jadi sesuaikan dia gitu. Mas baca sekilas aja Mas gitu. Ya. Atau kita ngomong, aku udah baca sih gambarannya sekilas. Itu malah yang watak visual itu ya, watak yang koleris itu misalnya, itu dia seneng banget kalau misalnya oh ya udah sekilas aja ya. Jadi aku baca sekilas aja ya. Nah, seneng kayak gitu. Mas Yuda pasangan Mbak Mir karena melankolis digital gitu ya. Nah Mbak Miriana yang sanguinis yang ini kedengarannya enak banget kan gitu kan kalau Mbak Mir ya kan auditori kan ya. Nah itu harus nggak boleh ngomong begitu sama suaminya kalau mau membangun hubungan atau rapport yang baik gitu ya. Tapi kan Bu Aisyah masa kita harus ngapalin terus ya, kalau mau hablum minan nasnya lebih baik lagi. Kan sekarang udah baik nih, ya kita harus lebih baik lagi. Karena itu memang perintah Allah untuk detil mempelajari hablum minan nas. Makanya ada ilmunya tuh banyak sekali, ilmu komunikasi, termasuk NLP itu intrapersonal dan interpersonal kan.
Nah, kayak gitu ya.